Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairia. Saya dari kelompok 2 sebagai moderator yang beranggotakan saya sendiri Juhairia, Ulul Absor, Adnan, Alianis Sakinah, Siti Ummu Kulsum, dan Alfi Nurjana. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan tentang taksonomi Bloom ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, langsung saja. Apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom secara bahasa yaitu diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein, itu mengelompokkan, dan namos itu aturan. Taksonomi juga dapat diartikan secara istilah yaitu pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Bisa juga disebut sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran. Taksonomi ini membantu pendidik dalam merancang kegiatan mengajar yang efektif dan menyusun penilaian yang sesuai dengan tingkat berpikir siswanya. Taksonomi Bloom di pendidikan terbagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan aspek intelektual atau berpikir secara nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, penguraian atau analisis, pemadukan atau sintesis, dan penilaian atau evaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ranah afektif. Ranah yang berhubungan dengan aspek perasaan, emosi, sikap, nilai, minat, dan motivasi, yang di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan atau respon, penilaian, pengorganisasian, dan karakteristik. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan fisik, gerakan, dan koordinasi tubuh. Dengan kata lain, ranah ini berkaitan dengan apa yang dapat kita lakukan secara fisik. Hasil pembelajaran dalam ranah ini biasanya terlihat dalam bentuk tindakan nyata atau gerakan fisik yang dapat diamati. Contoh sederhananya adalah menaiki sepeda, melibatkan koordinasi tangan, kaki, dan keseimbangan tubuh. Tingkat keterampilan psikomotorik berkembang secara bertahap, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Beberapa tingkatan yang umum dikenal adalah imitasi, meniru gerakan orang lain. Contoh, anak meniru gerakan gurunya saat senam. Yang kedua, manipulasi, melakukan gerakan yang sudah dipelajari dengan lebih terampil. Contoh, seorang pemain bola mengoper bola dengan lebih akurat. Yang ketiga, presisi, melakukan gerakan dengan sangat tepat dan akurat. Yang keempat, artikulasi, menggabungkan beberapa gerakan menjadi satu rangkaian yang kompleks dan lancar. Contoh, seorang penari balet melakukan gerakan-gerakan yang sulit yang saling berhubungan. Yang kelima, naturalisasi, melakukan gerakan secara otomatis dan berpikir. Contoh, seorang pemain piano memainkan lagu dengan sangat lancar tanpa melihat not. Sasaran psikomotor digolongkan sebagai 1. Kemampuan otot lurik. Sasaran kemampuan otot lurik menuntut siswa untuk menggunakan tubuhnya melakukan kerja fisik dalam parameter terinci tertentu, misalnya waktu, berat, dan jarak. Dan yang kedua, kemampuan melakukan keterampilan khusus. Sasaran kemampuan melakukan keterampilan khusus menuntut siswa untuk memanfaatkan kemampuan otot lurik untuk melaksanakan proses fisik tertentu, misalnya menendang bola. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.